Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosa Farina. I am from class 6B English Literature. Saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari dari beberapa pertemuan dari MK Literary Criticism. Adapun pengertian dari literary criticism adalah menganalisis dengan terstruktur untuk menginterpretasikan atau mencari makna, menerjemahkan, serta menjelaskan maksudnya secara mendalam. Adapun purpose of literary criticism adalah deepening text understanding, yaitu mendapatkan makna secara lebih mendalam. Explaining meaning construction, yaitu mendapatkan meaning dengan cara melalui fiksi. Encouraging analytical procession, atau yang disebut mempertanyakan kebenaran. Adapun beberapa teori seperti teori Fermanism yang dimaksud dengan hanya melihat dan menganalisis teks tanpa melihat background penulis. Adapun kunci dari teori Fermanism yaitu language, imagery, plot structure, character development, and maturation. Adapun kekuatan dari teori feminism adalah fokusnya kepada teks itu sendiri. Kelemahannya adalah akan terjebak di good or not good. Adapun structuralism and semiotic, yaitu konsep dasar structuralism yang karya sastra sebagai struktur yang tersusun dan unsur saling berhubungan. Fokusnya kepada antar elemen teks, yaitu prinsip semiotika. Semiotika itu mempelajari sistem tanda dalam karya sastra yang menghasilkan makna melalui budaya dan bahasa. Adapun penggabungan pendekatan yaitu kombinasi strukturalisme dan semiotika memperdalam pemahaman teks melalui analisis pada pola, narasi, dan tanda. Ada juga konsep kunci strukturalisme yaitu konsep relasi, yaitu makna unsur teks ditentukan oleh hubungannya dengan unsur lain, bukan makna intrinsik sendiri. Adapun oposisi biner, pasangan konsep berlawanan membentuk struktur makna seperti baik atau jahat, dan laki-laki atau perempuan. Serta struktur permukaan dalam, struktur yang digunakan dalam adalah pada yang mendasari teks, berbeda dengan struktur permukaan yang tampak. Adapun semiotika, pengertiannya adalah mempelajari tanda, proses pemaknaan yang membentuk pemahaman manusia terhadap dunia. Semiotika dalam teks adalah unsur teks seperti kata, metafora, dan structure dinamis sebagai tanda untuk memahami makna tersembunyi. Aplikasi luas semiotika seperti ditetapkannya pada film, iklan, dan budaya. Semiotika dan strukturalisme melengkapi pendekatan strukturalism dalam memahami tanda dan makna dalam narasi sastra. Adapun kelebihan dan keterbatasan, kelebihan dan pendekatan strukturalisme dan semiotika menyediakan metode analisis sistematis dan terstruktur yang objek untuk teks sastra. Keterbatasan pendekatannya ini mengabaikan konteks sosial dari ideologi serta kurang memperhatikan peran pembaca dalam makna teks.
Pentingnya pemahaman kritis, memahami kelebihan dan keterbatasan membantu penggunaan dan proporsional dalam analisis sastra oleh mahasiswa. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari dalam MK Folklore selama beberapa pertemuan. Some common folklore traits, ciri-ciri umum folklore. Definisi kekuatan magis. Kekuatan magis adalah supranatural yang melampaui batas kemampuan manusia biasa dalam folklore. Fungsi simbolis. Kekuatan magis melambangkan harapan manusia menghadapi ketidakadilan dan tantangan hidup dengan kekuatan luar biasa. Aturan dan konsekuensi penggunaan kekuatan magis sering aturan dan konsekuensi sebagai pelajaran tanggung jawab kekuasaan. Alat naratif sastra seperti kekuatan magis membangun dunia imajinatif yang menghubungi realistis dan fantasi dalam karya sastra. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam beberapa pelajaran yang saya pelajari dalam beberapa pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.